Bagaimana membuat landing page di PrestaShop? Ikuti tutorialnya secara komplit sebagai berikut ya. Yang pertama, kalian harus perhatikan struktur dan komponen landing page yang efektif. Tentunya yang pertama adalah tentukan gambar yang menarik dan relevan. Misalnya saya akan melakukan penjualan produk handphone ya. Yang kedua adanya headline yang jelas dan informatif. Headline-nya di sini adalah Apple AirPods Max. Kemudian ada deskripsinya, tentunya ini ada deskripsi yang singkat dan padat ya. Ada about-nya juga ya. Kemudian saya tambahkan angka-angka yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Ada penjualan per bulan, ada kategori, dan lain-lain. Kemudian tambahkan testimoni dari para pelanggan sehingga juga ini menambah kepercayaan. Dan tambahkan call to action yang jelas dan menarik. Contohnya ini collection dari data-data pelanggan. Nah, caranya gimana? Buka PrestaShop kalian, kemudian masuk ke menu desain, kemudian masuk ke halaman page. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah halaman landing baru ya, add new page. Di sini kita masukkan misalnya di title-nya adalah iPhone aksesoris, kemudian meta title-nya kita samakan saja ya guys. Nah, meta description-nya kita masukkan get the coolest accessories for your iPhone. Ya, ini yang menarik juga ya. Kemudian meta keyword-nya kita isi misalnya iPhone gitu ya, Apple Watch, ya, ini jam ya. Kemudian ada misalnya AirPods Max dan seterusnya lah. Kalian bisa menambahkan tag ini sebanyak-banyaknya. Biasanya nanti ada batas tertentu ya untuk menambahkan pencarian di mesin engine. Aktif, jangan lupa ini aktifkan indexing by search engine-nya, aktifkan kemudian display. Oke, kita simpan dan kita lihat ini hasilnya ya, sukses ya. Setelah sukses, nanti di sini kita ada tambahkan creative element. Nah, ini creative element ini harus berbayar. Kita menambahkan ini di modul add-on-nya ya. Kita buka di sini misalnya kita akan menambahkan general setting. Kita akan gunakan CE Canvas atau creative element yang Canvas ya. Canvas ini sudah mudah dipakai oleh teman-teman semuanya, gampang banget ya. Ini kita akan bikin desain seperti ini layout-nya. Kita akan masukkan misalnya call to action-nya, ini ada otomatis, tinggal drag drop ini call to action ya. Nanti bikin coba-coba kita cari dulu ya, kontennya ini kita ganti ya. Nah, ini kita tadi ganti dengan get your iPhone accessories, kemudian ini deskripsinya ya. Kemudian kita masukkan button, tombol ya, tombol untuk collect-nya, dan tentunya di sini bisa tambahkan button icon ya. Button iconnya kita tambahkan misalnya after ya, icon posisinya di after kita masukkan item spacing-nya 10. Kemudian kita masukkan stylenya kita akan masukkan di konten ini, spasinya kita tambahkan 35 supaya agak rentang. Tambahkan size-nya misalnya 3 jadi lebih besar ya teman-teman. Kemudian tipografinya misalnya kita tambahkan spasinya 35 ya. Oke. Kemudian kita pilih warna ya, warnanya misalnya ini kita tambahkan warna hitam. Kemudian ini kita tambahkan juga warnanya misalnya ya, kita pilih. Nah, ini kita pilih-pilih seperti ini, kita bisa scroll-scroll, kita sesuaikan dengan kebutuhan warna kita sesuai dengan perusahaannya ya. Kita masukkan ukuran buttonnya misalnya yang medium, tombolnya ya untuk tombol koleksinya. Kemudian kita akan pilih warnanya misalnya warna biru lah ya. Nah, jadi tombolnya berubah jadi warna biru tuh ya untuk koleksinya ya. Jadi kalau diklik nanti itu ada linknya, oke. Nah, kemudian ini untuk hoppernya, hopper itu ketika disorot lah begitu ya. Hoppernya backgroundnya tetap ada biru lah ya. Oke, nah seperti ini tombolnya sudah jadi. Kemudian kita tambahkan untuk strukturnya. Nah, ini juga tinggal kalian tambahkan yang seperti tadi, bisa drag drop ya gitu. Nah, ini disesuaikan saja. Oke, masukkan minimumnya misalnya kita masukkan aja 160 ya teman-teman. Kemudian masukkan ini stretch jadi 1 full layar penuh. Masuk lagi ke sini, kita masukkan gambar. Ini komponen selanjutnya adalah kita masukkan gambar. Di sini kita langsung bisa gambarnya import dari yang tersedia ya. Ini bagusnya sih gambarnya kalian menggunakan gambar PNG yang backgroundnya tidak ada ya. Anda atur aja lebar dan sesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Masukkan gambar yang lain. Misalnya kita masukkan gambar yang lain. Kita pilih lagi gambarnya. Taruhlah kita pilih gambar headset ya ini ya. Oke. Stylenya kita sama seperti tadi. Kalian ubah-ubah ya pixelnya biar agak kecil gambarnya gitu. Ini untuk settingnya kita masuk ke lebarnya misalnya ya, untuk posisinya di mana. Nah, misalnya mau simpan di sini, di absolute kan. Absolute ini artinya nanti posisinya bisa bisa digeser-geser dan
diam di situlah gitu ya, tidak berubah. Oke, kita tambahkan gambar selanjutnya. Absolute itu posisi diam ya. Misalnya kita masukkan gambar jam ya, ini kita masukkan gambar jam. Ini jamnya juga kita setting lagi seperti tadi pixelnya ya. Kemudian kita masukkan posisi customnya ya, dan seterusnya begitu. Nah, habis itu kasih absolute lagi supaya dia nanti diam di tempat ya. Jadi nanti kalau digeser halamannya gambarnya tetap di tempat situ ya gitu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, kita tambahkan inner section. Ya, ini inner section kita masukkan di sini. Ini untuk menambahkan tadi misalnya ada beberapa contoh testimoni lah ya. Nah, ini kita menggunakan layout inner section. Kita tambahkan full width ya untuk lebarnya. Kalian setting seperti yang tadi Bapak kasih contoh di depan ya. Ini bisa kita copy sebetulnya ya, kita copy aja yang ini, kita tarik ke bawah. Oke, kita masukkan ke dalam sini setelah kita copy tadi ya. Nah, ini kita tinggal di edit saja begitu ya. Ini kita ganti. Misalnya ini Apple AirPod Max, kemudian deskripsinya tadi ada ya. Nah, kemudian ini button textnya kita hapus saja, buttonnya dihilangkan, stylenya baru kita ganti. Oh, ini adalah headline dan deskripsi ya. Untuk testimoni juga sebenarnya bisa tadi. Nanti kita testimoni akan buat di bawah ya. Jadi kita akan buat headline, kemudian kita tambahkan misalnya ini gambar ya. Ada gambar tambahan begitu. Misalnya kita akan pilih AirPod Max. Ya, ini yang ini kita tambahkan gambarnya. Ini kita bisa atur kembali ya untuk vertical legendnya gitu, legendnya ya. Bisa di tengah begitu. Nah, kemudian di sini ada pengaturan yang lanjutan. Kalian bisa atur di padding dan margin ya. Oke, ini sudah kelihatan bagus sih posisinya ya seperti ini. Kemudian kita akan coba menambahkan posisi atau stickly ya. Ini misalnya di di depan, tampil di layar depan ya. Oke, kemudian ini ada gambar nih, ada dua, ini ada gambar iPhone, kita masuk juga ke Advan, kemudian kita masukkan Z indexnya misalnya 100 lah gitu ya. Z indexnya kita tambahkan jadi 100. Oke, ini dua gambar sudah punya Z index 100. Kemudian kita akan coba setting untuk Z index yang heading tadi ya, heading. Nah, begitu. Nah, ini sudah, kalau kita geser, handphonenya tetap di tengah tuh ya. Nah, yang lainnya sudah bergerak tadi. Absolute sesuai dengan halaman digeser. Oke, kita sedikit tambahkan lagi di sini. Marginnya bisa kita ubah-ubah sesuai ketentuan dari perusahaan ya. Oke. Kita atur-atur. Ini ya seperti ini. Sebenarnya tergantung kalian sih ngaturnya nanti ya. Boleh tidak sama dengan yang Bapak boleh ya. Nah, sekarang kita sudah punya heading ya. Kemudian selanjutnya kita harus membuat deskripsi produk gitu ya. Deskripsi produknya kita akan menambahkan about atau tentang handphone ya. Kita copy aja dari sini ya. Kita copy dari sini. Ya, seperti ini kita copy, kemudian kita tarik aja drag, kemudian kita simpan di bawah sini ya di layout baru. Nah, ini kita akan ganti di sini. Kita ganti menjadi about gitu ya. Nah, ini kita akan bercerita tentang produk kita ya di sini. Masukkan produknya misalnya gitu ya. Kita masukkan ya. Why is our business dan seterusnya lah gitu ya. Bebas weh kumaha teman-teman wehnya di dia. Oke, bahasa Sunda ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk counter ya. Biar lebih menarik. Nah, kita tambahkan counter misalnya di sini. Oke, kita atur ending numbernya taruhlah 10 aja dulu ya.
counternya. Ini untuk menambah daya tarik ya. Kita ganti title-nya misalnya sales for month, jadi penjualan per bulan ya. Kita stylenya kita edit stylenya ya. Edit stylenya sesuai dengan selera ya. Tipografinya juga kita edit, misalnya pakai family fontnya apa ya, Anda pilih yang suka lah gitu ya. Kemudian marginnya diatur, ini untuk jaraknya biar bagus juga ya, kita jarak margin top. Kemudian lebarnya juga kita bikin custom. Nah ini untuk custom ini kita bisa atur lebar untuk setiap counter ya. Ini bisa kita copy aja supaya lebih menarik. Kita tambahkan misalnya ini untuk counter yang lain lah ya, misalnya counter tentang aksesoris in this kategori, jadi tentang kategori di sini ya. Kemudian kita copy lagi. Nah yang terakhir kita akan ganti untuk misalnya kita akan coba buat di sini annual growth in turnover ya, misalnya lebih dari 45% lah ya gitu ya, jadi laku banget lah ya. Nah, kemudian kita akan coba menambahkan satu struktur komponen lagi di landing page kita ya. Kita tambahkan di sini, kita sesuaikan dulu marginnya, kemudian kita akan tambahkan heading lagi ya. Heading ini ya, heading kita masukkan, misalnya kita ganti judulnya adalah testimonial dari pelanggan. Nah ini kita akan masukkan testimoni nanti di sini ya, testimoni ya. Nah ini biasanya di landing page ini sangat berperan penting testimoni itu, untuk supaya produk kita diakui lebih baik oleh pelanggan ya, karena biasanya untuk gambar bebas dulu ya, karena biasanya dengan adanya testimoni yang positif maka nilai produk kita akan baik di mata pelanggan. Oke, kita kasih warna. Iya, ini kebetulan tadi kita kan warnanya di loyalnya hitam ya, jadi saya pakai hitam aja lah ya. Tapi nanti teman-teman boleh bebas ya warnanya ya. Lebarnya kita atur ya, bisa menggunakan custom pakai pixel. Nah ini dia lebarnya kurang lebih. Supaya lebih bagus lagi, nanti kita akan coba membuat beberapa testimoni yang ditayang di halaman ini ya. Sehingga nanti para pengunjung ketika menemukan halaman kita jadi tertarik dengan produk kita. Oke, sebentar kita atur dulu ya. Kita sudah atur. Ya seperti biasa kita copy aja begitu. Seperti ini ya. Kemudian kita atur lagi. Backgroundnya misalnya kita bedakan ya, biar agak kelihatan mencolok. Kan seperti yang kemarin Bapak jelaskan di teori ya. Nah misalnya ini kita kasih warna yang berbeda untuk testimoni yang bagus misalnya gitu ya. Oke, seperti ini kita setting, kita kasih warna yang berbeda, tapi tetap jelas untuk dilihat. Oke, kita copy lagi satu. Oke, nah setelah kita copy kita geser aja begini ya, jadi tadi yang warna yang kita ganti simpan kita di tengah. Oke, kemudian kita setting lagi untuk marginnya supaya diatur sesuai dengan kebutuhan ya, gitu. Ini margin ini boleh bebas sih, tergantung kalian ya, tapi diatur biar rapih lah gitu, kira-kira begitu marginnya. Baik, ini sudah mulai kelihatan tuh, bagus banget ya. Nah, ini landing page kita ya, sederhana, padat, singkat, tapi jelas untuk produk Apple ya. Kita akan copy section di bawah sini, kita simpan. Nah di bawah kita simpan ya, kita copy paste. Ini adalah call to actionnya ya, jadi ini kita buat misalnya untuk get your iPhone accessories. Nah itu klik collection gitu, untuk menarik pelanggan melakukan klik di tombol collection. Nah ini sudah selesai tuh ya. Oke, udah bagus. Seperti ini hasilnya. Mudah kan ya? Mudah sekali ya. Nah mudah kan? Oke,
kita tambahkan dikit lagi lah ya setting-settingnya biar agak kelihatan lebih menarik. Oke, nah ini dikasih animasi lah ya. Oke, kita tambahkan animasinya begitu. Nah, ya goyang-goyang dikit lah ya. Nah, kita setting untuk produknya ya. Oke, nah seperti ini produknya kita geser-geser, kita tambahkan efek-efek sehingga halaman kita lebih menarik untuk dikunjungi banyak pelanggan ya. Gitu, satu persatu kalian klik aja seperti itu. Tambahkan misalnya ininya ikutin yang Bapak boleh lah ya. Terus semuanya tambahkan begitu. Tambahkan ya. Seperti ini ya. Jadi ada animasinya, oke. Satu persatu diklik ya semuanya. Oke. Sudah bagus semuanya. Kita tambahkan juga yang ini. Iya. Oke, kita tambahkan juga ya ini. Oke. Masukkan ini ya, oke, sudah selesai ya. Terus semuanya udah bagus ya, tinggal yang testimoni ya. Testimoni juga kita tambahkan animasi biar menarik juga ya, yang lainnya pakai yang ini masa enggak kan gitu ya. Oke, kita pakai semuanya lah. Oke. Kita pakai semuanya menggunakan animasi yang simple tapi nanti jadi lebih menarik. Oke. Nah, ini dia udah hampir selesai ya. Kalian nanti bisa membuat dengan cukup mudah dan cepat menggunakan elemen ini ya. Nah, gitu ya. Oke, nah ini sudah selesai. Oke. Baik, kita simpan update. Oke, setelah itu kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya kira-kira seperti ini untuk di komputer ya. Jadi kalau dibuka komputer hasilnya kayak gini tuh. Ini adalah landing page kita. Nah, ini kebetulan kita masih buatnya di localhost ya. Nah, nanti ini kita bisa upload ke internet begitu. Nah, ini hasilnya bagus banget ya. Nah, tapi nanti jangan salah, ini kan untuk di komputer. Nah, selanjutnya tentunya kita harus edit lagi untuk tampilan di layar tablet misalnya gitu ya. Klik tablet. Nah, ini kalau di tablet masih kelihatan acak-acakan nih. Kita harus susun lagi berdasarkan layout tablet ya. Kita coba stylenya kita ubah lagi untuk nanti kalau dibuka di tablet tampilannya jadi lebih baik lah kira-kira begitu. Ya, kalian atur-atur aja lah sama kayak tadi ya caranya ya, diatur-atur seperti ini. Ukurannya kita ubah-ubah, kita ganti sehingga nanti lebih proporsional ketika diakses melalui tablet oleh customer gitu ya. Begitupun nanti setelah kita selesai edit atau editing layout di tablet, nanti kan ada juga yang ngebuka di handphone. Nah, kita harus editing juga nanti di handphone ya. Oke, ini klik kanan aja, kita gunakan gambar ya, tadi ada image ya, di image. Nah, kita image-nya geser, diatur lagi image-nya ya. Image yang kedua tadi ya, kita atur image-nya. Kemudian ukurannya juga kita atur ya, ukurannya supaya kelihatannya proporsional kalau kita nanti membuka di tablet. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut, kita akan mengatur lagi yang di bawah tadi ya. Yang di bawah kayaknya ini masih belum kelihatan nih, belum kelihatan bagus nih. Yang di bawah. Nah, itu yang headingnya ini kita akan perbaiki lagi ya. Yang Apple AirPods Max-nya ini. Ini kita akan edit kembali di stylenya ya. Misalnya kita kontennya akan kita kurangi di ukurannya. Ini lebih kecil lah ya supaya kelihatannya lebih proporsional. Oke, semua juga yang lain kita edit begitu. Seperti ini. Ini marginnya bisa dikurangi begitu sehingga bisa merapat ke atas. Oke, stylenya kita ganti seperti tadi, kita samakan aja ya stylenya. Supaya ukuran fontnya lebih proporsional. Oke. Nah, ini sudah kelihatan mulai bagus tuh ya untuk dibuka di tablet ya, teman-teman. Nah, bagus banget kan? Udah kelihatannya kayak gini nanti kalau di tablet ya. Ini juga share lagi tadi ya, marginnya kita ubah tadi 100 ya tadi ya.
Nah, supaya merapat ke atas ya. Kayak ini testimoninya juga kita edit ya menjadi 30 tadi ya. 30. Oke, kemudian kita atur-atur yang lain ya. Ini marginnya supaya rapi. Nah, keren banget kan tuh. Gampang kan ya. Cepat sekali ya kita membuat sebuah landing page dengan menggunakan elemen. Nah, ini untuk call to actionnya kita coba ganti juga editing fontnya ya. Nah, ini salah satu komponen dari landing page adalah call to action. Ini call to action ya. Supaya nanti pelanggan bisa melakukan klik tombol gitu kira-kira ya. Nah, udah bagus kan? Oke. Selanjutnya kita akan lihat di handphone. Nah, untuk di mobile ini mah berantakan lagi. Jadi kalian harus melakukan editing lagi seperti tadi supaya tampilannya menarik begitu ya. Yang seperti tadi Bapak ajarkan di tablet. Oke, kita buka lagi, masuk lagi ke sini, kita editing kembali ya supaya tayangannya kelihatan proporsional di handphone. Jadi nanti bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di tablet, bisa dibuka juga di PC atau komputer. Jadi landing page kita fleksibel ya di semua perangkat mobile maupun komputer, kira-kira begitu. Cara ngeditnya sama seperti tadi begini ya. Pilih gambarnya, kemudian kita ganti ukurannya menjadi lebih kecil sehingga tampilannya bagus kelihatan di handphone ya. Begitu. Kalau kita tidak edit nanti jadi kelihatan di handphone jadi gede gitu ya. Nah, itu nggak enak dilihat akhirnya. Sedangkan tujuan dari membuat landing page itu adalah supaya orang tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Nah, ini jangan lupa ya, kemarin sudah disampaikan bahwa landing page itu berbeda dengan website. Ya, landing page itu berdiri sendiri ya, satu halaman full ya gitu. Dengan syarat-syarat dan struktur komponen yang harus ada, udah disampaikan di minggu sebelumnya ya. Tolong diperhatikan itu ya. Oke, kita lanjut lagi editing di customnya. Ini kita custom lebarnya ya. Kita custom untuk mengatur teks tampilan ini ya, penjualan per bulan dan seterusnya ya. Ini kita nggak copy aja, kita tinggal paste untuk formatnya jadi sama ya. Nah, itu samain ya gini ya, paste style ya. Nah, gampang kan? Oke, udah bagus tuh tampilannya, tinggal testimoni. Nah, sekali lagi teman-teman, testimoni ini sangat berpengaruh penting terhadap landing page kita, karena kalau ada testimoni yang bagus biasanya orang akan percaya dengan produk yang kita jual gitu ya. Jadi urgent ya, kita harus membuat testimonial ini gitu ya. Tayangkan misalnya dengan testimoni yang bagus, maka produk itu akan tinggi. Sama halnya seperti yang kemarin Bapak contohkan, misalnya di marketplace atau e-commerce ya. E-commerce itu ada testimoni yang bagus yang ditayang ya, yang jelek jarang ya. Oke, kemudian kita editing yang terakhir ini ya, tampilannya seperti ini ya. Untuk di handphone gampang sekali ya. Nah, ini udah sangat bagus. Ini landing page kita yang kita buat tadi dengan cepat ya, karena menggunakan creative element. Nah, yang jadi problem adalah creative element ini bisa ada di PrestaShop kita kalau kita beli ya. Jadi nanti Bapak udah sampaikan sebelumnya, kalian harus beli dulu modul creative element. Ini dia tampilannya, cukup menarik. Ya, kita coba lihat, kita masuk ke setting dulu ya. Teman-teman, ini kita tambahkan telepon ini ya. Nah, ini dia. Sudah bagus banget ya. Oke, kita klik update untuk menyimpannya, kemudian kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Oke, hasilnya lumayan bagus. Nah, ini alamatnya masih di localhost ya. Ini kan nanti yang alamatnya di online kita upload ya nanti. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Oke, kalian berhasil tuh, cepat sekali kan? Mudah banget ya, silakan dipraktekkan untuk menjual produk-produk atau jasa yang kalian punya dengan cara seperti ini tuh, gampang banget tuh. Ya, langsung viral nanti ya, gitu. Nah, udah selesai ya. Bagus banget kan? Mantap. Oke.
Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe teman-teman. Terima kasih. See you tomorrow.